Pasti. Maksudnya boleh diulang? Apa contoh model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal? Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan kelompok 6. Apa contoh model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal? Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan melalui rek barat atau model pembelajaran sains melakukan barat untuk selanjutnya direkonstruksi konsep-konsep sainsnya yang ada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter konservasi peserta didik. Bagaimana? Apakah Linka izin berbicara? Sepertinya pertanyaannya kurang itu deh. Apa sih namanya tadi belum beres? Oke. Tadi boleh dilanjut. Bentar, ini agak nge-lag, bentar. Nah, ini udah ada di chat. Baik, di sini saya akan menjawab ulang. Contoh kearifan lokal dalam menumbuhkan karakter konservasi. Contoh aplikasi berbasis kearifan lokal melalui konstruksi sains asli yang mampu memperdalam konsep sains dan menumbuhkan karakter. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan melalui rekonstruksi sains asli menjadi sains barat atau sains ilmiah. Aplikasi model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yaitu dengan melakukan observasi terhadap suatu kebudayaan yang ada di masyarakat untuk selanjutnya direkonstruksi konsep-konsepnya, konsep-konsep sainsnya yang ada, yang pada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter konservasi. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk sesi tanya jawab, saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menjawab. Kemudian yang sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Taufikullah Dahlan apabila ada tambahan untuk materi yang dipresentasikan sekarang, yaitu sains berbasis kearifan lokal. Untuk Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sudah bertanya semuanya? Anggota kelompoknya? Sudah, Bapak. Oke, ada pertanyaan yang mengambang, belum terjawab? Sudah semuanya dijawab, Bapak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih pada kelompok 5 ya, yang tadi sudah memaparkan Bapak mendengar beberapa percakapan misalkan tentang kearifan lokal. Nah, memang kan Indonesia mah berbagai pulau, kemudian bahasa, agama, budaya, fisik, apalagi yang jadi pembedanya. Kemudian karakter, seperti itu tentu pemerintah juga tidak bisa memukul rata. Tidak bisa memukul rata berbagai keadaan yang ada di Indonesia. Nah, tentu kurikulumnya juga kurikulum yang disesuaikan dengan pembelajaran kearifan lokalnya.
Nah, misalkan di sini juga, misalkan kalau Bapak mah di Jawa Barat, ada yang dari luar Jawa Barat, biasanya PGSD mah dari Belitung biasanya teh, yang suka ada teh PGSD mah. Nah, misalkan proses yang Bapak tahu, misalkan daerah mana ya, yang dia jual beli pakai ini, pakai tangan itu apa ya? Daerah mana jual beli sapi yang pakai tangan itu? Jadi tangannya dia ditutup pakai kain, pakai sarung. Nah, misalkan dia gerak 3 jari, berarti harga sapinya 3 juta. Misalkan kalau dia 4 jari, harga sapinya 4 juta, gitu. Itu juga kearifan lokal kan, seperti itu. Jadi biasa itu kan matematik sebenarnya itu. Matematik yang digunakan menggunakan kode seperti itu. Nah, kalau di Jawa Barat, nah kearifan lokalnya juga disesuaikan dengan keadaan budayanya. Nah, pembelajaran sainnya juga sains yang disesuaikan dengan keadaan budayanya. Seperti itu. Jadi teman-teman juga nanti ketika mengajar, yang harus teman-teman lakukan adalah satu, melakukan analisis masalah. Analisis lingkungan. Nah, misalkan Linka, misalkan diangkat CPNS di Kalimantan, misalkan. Kan Kalimantan sekarang jadi, kan sana jadi ibu kota negara kan ya. Ibu kota negara di mana daerahnya. Nah, pertama harus analisis dulu, keadaan lingkungannya bagaimana, keadaan masyarakatnya bagaimana, budayanya bagaimana, seperti itu. Nah, ada beberapa daerah yang memang ketika mereka musim panen, siswa itu nggak ada. Ketika musim panen, siswa itu nggak ada. Gitu. Karena apa? Karena dia mengikuti orang tuanya untuk bertani ke sawah, seperti itu. Nah, itu juga harus diketahui, seperti itu. Atau di perkotaan mah, misalkan, kalau akhir tahun itu suka banyak yang liburan. Nah, seperti itu. Maka sesuaikan dengan kebiasaan. Jadi jangan membuat program di akhir tahun. Seperti itu. Itu juga tidak efektif. Seperti itu gaya bahasanya, kebiasaannya, agamanya. Misalkan ada juga beberapa budaya, kalau di daerah Bapak misalkan ketika anak mau sekolah ada syukuran. Seperti itu. Nah, itu juga kearifan lokal pembelajaran. Gurunya diundang. Seperti itu. Atau mau lulus, gurunya diundang makan-makan di rumah keluarganya. Itu juga kearifan lokal. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang memang tidak ada sekat antara kehidupan siswa di rumah dengan kehidupan siswa di sekolah. Seperti itu. Jadi misalkan Nindi jadi guru di sekolah, nanya ke orang tuanya, misalkan anak teh kunaon, tidur terus anak tuh gitu, nggak semangat gitu. Nah, tanya ke orang tuanya, misalkan, Bu, kenapa anak ini tidak semangat di sekolah? Jadi ada proses komunikasi antara orang tua dengan guru, sehingga tidak ada dikotomi kehidupan di rumah dengan kehidupan di sekolah. Karena kan sekolah itu adalah second home. Seperti itu. Rumah kedua, seperti itu. Oh, ternyata Bu Nindi, anak saya itu suka main game online sampai malam. Seperti itu. Jadi anak saya itu tidur jam 12, jam 1, jam 2. Nah, sehingga kita mengetahui kenapa anak itu murung, suka mengantuk, karena dia semalam main game online. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada jeda antara kehidupan di rumah dan kehidupan di sekolah. Kemudian biasanya kalau di perkotaan yang Bapak ketahui, sekolah itu menjadi tempat penitipan anak. Menjadi tempat penitipan anak bagi orang tuanya yang sibuk. Seperti itu. Seperti itu. Biasanya kalau daerah perkotaan, bapaknya kerja, ibunya kerja, ya udah masukkan saja ke sekolah. Biasanya orang tua lebih memilih sekolah yang full day school.
yang dia mulai jam 7, jam 8, selesai jam 5, jam 4, jam 5. Karena di samping mereka mendidik, mereka juga menitipkan anaknya. Yang mana anaknya, kualitas sekolahnya aja kualitas terjaga. Seperti itu. Kalau negeri kayaknya jarang ya yang full day school. Kecuali yang dulu yang RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Ada yang disebut dengan standar internasional, dia full day. Tapi untuk SMA kalau nggak salah, SMA atau SMP SD, ada yang disebut dengan RSBI. Dan sekolah berstandar internasional. Jadi dia full day seperti itu. Nah, jadi teman-teman selain daripada mengajar dengan baik, teman-teman juga harus menjaga kualitas instansi sekolah seperti itu. Berikan pelayanan yang terbaik terhadap siswa, berikan pelayanan terbaik terhadap orang tuanya, berikan komunikasi yang baik. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sekolah yang memang terjaga kualitas penggajiannya seperti itu. Teman-teman juga harus memberikan yang terbaik. Biasanya kalau sekolah swasta, nah misalkan kalau yang Bapak dampingi misalkan sekolah Salman Al-Farisi, Taruna Bakti misalkan. Terus apa yang di bawah tuh independent school. Nah, biasanya mereka melakukan evaluasi terhadap gurunya. Seperti itu. Evaluasi apakah dari siswanya, evaluasi dari orang tuanya, dari komite. Misalkan Bu Lingka, gimana evaluasi dari siswanya? Oh, bagus katanya. Bu Lingka mengajarnya bagus, orang tuanya senang. Nah, nanti akan diperpanjang proses kontraknya. Nah, kalau sebaliknya misalkan gimana Pak Topik ngajarnya? Oh, ternyata galak. Nah, biasanya itu menjadi perhatian bagi kepala sekolah dan berikan perhatian terhadap gurunya kalau tidak memberikan pelayanan yang bagus. Seperti itu. Nah, teman-teman juga pertama menurut Bapak tingkatkan kemampuan IT-nya, kemudian misalkan komputer, Office, Photoshop, CorelDRAW, edit video, membuat perangkat pembelajaran, misalkan Quizzes, Kahoot, Mentimeter, Jamboard, kemudian apalagi Zoom, Jitsi, YouMeetMe, apalagi Skype, video conference. Nah, teman-teman pelajari kemampuan IT-nya. Kedua, juga teman-teman tingkatkan yaitu kemampuan ke-SD-annya. Populasi pembelajaran, literasi, intinya banyak membaca aja. Banyak membaca dan banyak berdiskusi seperti itu. Yang ketiga adalah teman-teman buat jejaring relasi. Nah, kira-kira teman-teman udah ada incaran nih mau mengajar di SD mana yang bagus. Coba kenali siapa kepala sekolahnya, wakaseknya siapa, kemudian guru-gurunya siapa, bagaimana kualitas penggajiannya, kualitas sekolahnya. Nah, teman-teman dari sekarang buat relasi ke sana, seperti itu. Karena tidak ada yang datang tiba-tiba, seperti itu. Nggak ada datang tiba-tiba, seperti itu ada proses ke sana. Terutama kalau misalkan orang tuanya sudah mengajar, guru kan bisa diarahkan. Atau saudaranya, atau teman-teman sahabatnya. Sehingga teman-teman nanti ketika teman-teman sudah punya ijazah, kompetensinya sudah bagus, seperti itu, kemampuan IT-nya bagus, relasinya bagus, teman-teman mulai meniti karir. Membuat image sendiri, teman-teman mau jadi guru yang apa? Guru yang kreatif, kritis, inovatif, semangat, ceria, memberikan manfaat terhadap sekitarnya. Seperti itu. Tubuh hanya satu, muka hanya satu, image hanya satu. Jadi teman-teman harus hati-hati seperti itu, berikan yang terbaik bagi nanti ketika teman-teman menjadi lulusan PGSD FKIP Unpas. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman karirnya bagus, kedepannya cerah, rezekinya berkah melimpah untuk beribadah. 8.40 ya. Sekarang terima kasih kepada kelompok 5. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 5 yang sudah memaparkan dengan baik. Silakan persiapkan kelompok 6, Mbak Ati.
tanggal 20 ya. Tanggal 20 minggu depan siapkan makalah PPT dan video presentasinya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Salam buat keluarga di rumah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufikul Dahlan. Sesi selanjutnya yaitu sesi penutupan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kurang kata atau salah kata. Tolong dimaafkan. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Terima kasih Bapak Linka. Foto dulu guys. Boleh di on cam dulu ya sebentar. Slide 1, 1, 2, 3. Sekarang slide 2, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih.